Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, calon penyelia halal dari SPPG. Kali ini kita masuk ke sesi bagaimana kita membuat NIB. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, seperti kita ketahui bersama bahwa NIB itu adalah mandatori, wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Indonesia atau menjalankan usahanya di Indonesia, baik itu perorangan, perkumpulan dengan bentuk organisasi apapun yang mengerjakan atau yang melakukan proses bisnis. Nah, untuk sertifikasi halal, NIB itu otomatis untuk sertifikasi halal pun NIB itu adalah kewajiban. Kalau di menu si halal nanti rekan-rekan semua akan menemui banyak menu untuk upload legalitas. Em, itu adalah tambahan. Contoh misal ada NPWP, kemudian ada PIRT, itu adalah tambahan. Legalitas utama yang wajib diupload dan bisa diterima di si halal untuk pengajuan sertifikasi halal itu adalah NIB. Nah, NIB sendiri kepanjangan dari apa? Nomor induk berusaha, di mana itu menunjukkan identitas dari setiap perusahaan dari pelaku usaha tersebut. Nah, di mana kita membuat NIB? NIB itu kita buat di OSS, di mana OSS itu adalah web aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha seperti kita untuk mendapatkan perizinan berusaha. Jadi OSS itu nanti di dalamnya ada banyak menu-menu, termasuk kewajiban-kewajiban kita di dalamnya, misal kewajiban tentang pengurusan izin lingkungan, pengurusan untuk wajib mengurus sertifikat halal. Kemudian nantinya juga akan terintegrasi dengan perpajakan. Nah, sehingga mengurus NIB itu adalah penting. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah bisa terlihat? It's- Terlihat Ibu Oke, sudah. bisa, Bu. Oke, sebentar, saya salah klik ini. Oke, ada yang tahu nggak NIB itu membuatnya di mana? Atau sudah pernah membuat? Ada istri saya yang buat. Kantor perizinan ya. Kantor perizinan. Nah, Tempatnya di mana? biasanya di pelayanan publik ya, di Pelayanan publik, ya. ya. Mall pelayanan publik. PSP, Di mana, Pak? SP, PTSP. PTSP. Oh, PTSP. Eh, admin saya tidak bisa share screen. Tolong dibantu. Sudah co-host Ibu, nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Sebentar. Oke, Udah bisa belum Ibu? sebentar ya. Aku coba lagi. Nah, oke. Udah keluar ya. Harusnya udah keluar nih. Oke. Keluarnya penuh nggak? Nggak penuh ya? Penuh, Bu, penuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah punya NIB?
Saya sudah Ada, punya. Bu. Udah ada, Bu. Coba kalau mau bicara, raise hand dulu. Ada yang sudah punya NIB? Ada, Bu. Oke, dengan siapa ini? Wirda, Bu. Oke, Kak Wirda, saya boleh tahu nggak NIB-nya atas nama siapa, Kak Wirda? Atas nama saya, Bu. Atas nama siapa? Atas nama saya, Wirda. Oh, Wirda. Berarti atas nama perorangan ya? Iya, Bu, perorangan. Kak Wirda rencana mau bikin usaha apa dengan perorangan itu? Usaha jualan pakan ayam, Bu. Jualan pakan ayam. Oke. Terima kasih, Kak Wirda. Iya, Bu. Ini semuanya dari SPPG benar? Iya, Bu. Benar, Bu, benar. Benar, Bu. Nah, Benar, saya Bu. ingin tahu Betul, nih, Ibu. kalau SPPG itu Benar, Bu. NIB-nya memakai NIB apa? Boleh nggak NIB perorangan? Yayasan, Nggak Bu. boleh, Bu. NIP yayasan, Bu. Coba Yayasan, Bu. NIB yayasan, Bu. satu-satu raise hand dulu. Boleh nggak NIB-nya NIB perorangan? Silakan raise hand dulu. Siapa yang mau berpendapat? Kayaknya boleh, Bu. Dengan siapa ini? Lalu Adiatma. Adiatma, oke. Boleh nggak Pak memakai NIB perorangan? Kemarin sempat sebelum daftaran ini ada fasilitator dari LPH gitu ya, coba diskusi gitu, Mm-mm. buat mendaftarkan kebetulan SPPK saya gitu, pemilik yayasannya belum punya NIB perorangan gitu kan, pakai NIB yayasan, tapi ada beberapa problem di situ kalau pakai NIB yayasan katanya nanti pajaknya tinggi, makanya disarankan pakai NIB perorangan gitu. Berarti boleh gitu, itu kesimpulan saya. Oh, Iya. begitu. Iya, Hmm. iya, iya. Oke, Pak Adiatma, terima kasih. Ada yang lain yang mau menjawab nih. Untuk SPPG, NIB mana? NIB apa yang bisa dipakai? Ada SPPG yang punya NIB sendiri nggak? Yang bukan yayasan dan bukan perorangan. Dapur Mitra misal? Nggak ada ya? Oke. Oke, nggak ada ya? Oke, jadi nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara regulasi memang NIB yang dipakai untuk mengurus sertifikasi halal SPPG, dapur SPPG itu adalah NIB yayasan. Kenapa? Karena SPPG itu di bawah naungan yayasan. Jadi NIB-nya yang dipakai adalah NIB yayasan. Nah, tetapi ada juga dapur-dapur yang menggunakan NIB dari mitra. Contoh nih, kalau misal awalnya saya sudah mengoperasikan dapur itu untuk catering, misal untuk catering saya. Dengan nama, misal nama perorangan saya, nama saya Henti gitu. Nah, kemudian berikutnya eh, saya mengajukan menjadi mitra dapur SPPG, menjadi dapur MBG gitu. Nah, maka saya boleh mengajukan tetapi atas nama SPPG tersebut. Kenapa tidak boleh perorangan? Karena nanti yang di sertifikat halal itu yang tertulis adalah nama dari organisasi, nama dari lembaga. Sehingga kalau misal itu namanya perorangan, itu tidak bisa diterima. Jadi yang harus tertulis adalah nama dari STPG masing-masing. Kalau secara regulasi, karena persyaratan untuk mendirikan SPBG itu di bawah yayasan, maka NIB-nya adalah NIB yayasan. Tetapi ada relaksasi dari pemerintah bahwa bisa menggunakan NIB dapur mitra, tetapi SPPG wajib membuat NIB sendiri atas nama dapur tersebut, dapur SPPG, begitu ya. Nah,
kali ini kita akan belajar membuat NIB. Nah, sebenarnya ini adalah keterampilan yang apa ya, tidak wajib dikuasain, tetapi wajib dipahami gitu ya. Karena rekan-rekan semua pasti waktu mengajukan apa menjadi rekan dapur SPBG pasti punya NIB pada dasarnya karena pengajuannya adalah pengajuan yayasan begitu ya. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat Selamat siang siang. Ibu. Dari Ya. mana ini? Tiba-tiba masuk. Mohon resen dulu, Pak, sebelum ini saya Oh supaya iya, tahu. mohon maaf ya. Iya, Ya Ibu. silakan. Nah, ini Bu, mungkin sebelum eh, melangkah ke jauh, mungkin Oke. definisi apa NIB yang lebih detail itu seperti apa sih Bu? Biar mungkin ada yang belum terlalu memahami betul. Oke, baik. Terima kasih dengan Pak siapa ini, Pak? Listiono. Oke, Pak Sulistiono. Pak Sulistiono, eh, perlu dipahamin ya, NIB itu adalah nomor induk berusaha. Seperti halnya NIK. Nah, kalau NIK itu dimiliki orang perseorangan. Kita, karena kita adalah penduduk Indonesia. Dengan tanda apa? Tandanya kita punya NIK, KTP, itu kan, buktinya dengan Ya betul. fisiknya fisik KTP. Sementara kalau NIB, bukti kita mempunyai unit usaha itu adalah NIB, dan itu wajib kita daftarkan. Nah, karena kita mau mengurus sertifikasi halal, yang itu adalah bagian dari persyaratan itu, maka kita harus punya NIB. Begitu. Sehingga di NIB itu nanti tertulis nama perusahaannya apa, kemudian pimpinannya siapa, alamatnya ada di mana, gitu ya. Kemudian eh, bisnis apa yang dilakukan dengan nama KBLI itu, gitu. Itu Pak Sulistiono. Iya Ibu. Ya, ya, itu. Ya, dimengerti Ibu. Oke. Oke, rekan-rekan semua, untuk detail tentang NIB sebagai penyelia halal nanti rekan-rekan komunikasikan ke manajemen ya. Bisa ke pimpinan SPPG, bisa ke perwakilan dari yayasan gitu. Ibu Komunikasikan izin, kepada manajemen bahwa untuk mengajukan sertifikasi halal itu wajib punya NIB. Dan rekan-rekan semua wajib tahu gitu. NIB dari eh, apa dapur SPBG itu memakai NIB yang mana. Begitu ya, ibu izin semoga bu bisa izin. dipahamin. Dengan siapa mau raise hand dulu kalau mau bicara, silakan. Ya tadi saya udah resen bu. Kok nggak kelihatan ya? Iya, ini bu mau menanyakan, Saya kok nggak kelihatan. materi yang Mohon maaf. Sorry, sorry. Dengan siapa? Maaf, maaf. dengan Muhammad Taufik Afrizal bu. Oke, oke. Silakan. Ini materinya kok tidak tampilannya tidak sama yang ada di login kehadiran bu. Oh, tampilnya nggak sama. Oke, nanti materi ini akan saya share di grup ya, Pak Muhammad Taufik. Iya, nah Iya. takutnya beda gitu bu. Makanya kok ini nggak sama gitu. Oke, yang di-download materi apa, Pak? Ini NIB bu, tapi tampilannya kok ini berbeda. Kalau di sini kan itu tampilan di materi di login peserta itu Mm-mm. pendaftaran sertifikat halal melalui si halal kan gitu. Oh, oke. Hmm. Oh ini Ya, tampilannya berbeda. oke, baik, Pak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang ini materi kita adalah materi membuat NIB. Nah, untuk praktek si halal itu akan dilakukan besok, akan dipresentasikan oleh pemateri yang lain. Begitu, Pak Muhammad Taufik. Oh berarti ini Nanti, berbeda ya Bu. Tapi di sininya kok ya, eh, tulisannya sistem jaminan produk ini aplikasi sistem informasi satu pembuatan NIB. Tapi saya klik kok seperti itu munculnya. iya, 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 benar Pak. Nanti diperbaiki dengan oleh tim IT kami, Pak. Untuk Iya. materi yang nanti saya paparkan, nanti bisa diunduh di grup WA. Oh gitu. Ya, Ya, cuma oke. mengkonfirmasi saja. Siap. Iya, terima kasih Pak Taufik.
Baik, selanjutnya sebelum kita membuat NIB, apa yang perlu kita siapkan? Pertama adalah KTP. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, ini disclaimer. Apa yang kita pelajarin sekarang itu adalah membuat NIB perorangan. Ya, eh, kita akan belajar menu-menunya di OSS gitu. Nanti untuk membuat NIB secara kelembagaan, nanti Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan manajemen. Syukur-syukur ternyata sudah punya NIB, jadi Bapak Ibu nggak perlu membuatkan NIB gitu. Nah, sebelum kita membuat NIB, yang pertama kita siapkan adalah KTP. Nah, KTP kita yang akan mendaftarkan. Kalau NIB-nya pengennya adalah dari kelembagaan, contohnya PT, CV, yayasan, kemudian ada perkumpulan, itu nanti KTP dari pimpinannya, gitu. Kemudian siapkan juga akta gitu, kalau misal itu dari perkumpulan. Kemudian yang kedua, siapkan foto rumah tampak depan. Nah, karena kita mengurus perorangan, maka foto rumah dengan asumsi usaha kita ada di rumah. Syukur-syukur kalau misal tempat usahanya ada di perkantoran atau di rukan, di ruko, nah, itu nanti yang kita foto. Kemudian yang ketiga adalah screenshot peta lokasi. Nah, screenshot peta lokasi ini bisa kita ambil dari Gmap atau Google Map. Nah, selanjutnya yang keempat, kita siapkan email aktif dan nomor HP aktif, di mana email aktif dan nomor HP aktif ini akan digunakan untuk mendaftarkan dan untuk menerima OTP ketika kita melakukan pendaftaran. Jadi usahakan email dan nomor HP ini aktif. Artinya, email dan nomor HP ini bisa kita akses. Sehingga kalau kita menerima OTP itu kita eh, bisa lihat gitu. Jangan sampai emailnya itu email yang nggak ada, gitu ya. Jadi bisa di alamat email apapun yang penting ada. Oke, selanjutnya tadinya saya pengen langsung praktek, tetapi OSS hari ini kayaknya error. Nanti di akhir mungkin saya akan praktek sebentar. Em, ini adalah tampilan dari OSS, tempat di mana kita akan membuat NIB. Alamatnya adalah di oss.go.id. Nah, awalan tampilannya adalah seperti ini. Nah, pilih jenis pelaku usaha ya. Nanti kalau kita klik ini, nanti akan keluar kita termasuk dalam jenis pelaku usaha yang apa yang mau kita daftarkan. Apakah PT, apakah CV, yayasan gitu ya. Tergantung dari pilihan kita. Kemudian kita masukkan NIK dari yang perwakilan, kalau misal lembaga dari perwakilan yang akan mendaftar. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti ada isian di mana kita harus memasukkan alamat email dan nomor WA gitu. Nah, setelah kita klik alamat email untuk verifikasi, maka kita akan memperoleh OTP yang akan kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya ini tampilan berikutnya. Untuk pendaftaran akun, kita pilih jenis pelaku usahanya apa, masukkan. Ini kebalik sebenarnya ya. Pendaftaran akun tuh harusnya ini tampilan yang dulu ya. Oke. Jadi harusnya verifikasi dulu, baru kita terima OTP. Gitu ya, kita masukkan jenis pelaku usaha, kemudian nomor induk, email untuk verifikasi. Setelah verifikasi, kita akan yang di sini. Ini kebalik slide-nya. Oke, selanjutnya kita masukkan kata sandi.
Kata sandi atau password ini persyaratannya seperti ini. Minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spasi spesial nih. Contohnya seperti ini. Persen, at, crash, dolar kayak gitu. Gitu ya. Pastikan nanti kata sandi yang pertama dan kedua ini adalah benar gitu. Oke, setelah berhasil membuat akun ya, kita bisa masukkan profil usaha, nama pelaku usaha. Ini karena kita perorangan, maka kita masukkan perorangan. Nah, selanjutnya ketika scroll di bawah kita bisa masukkan detail lebih lanjut, tanggal lahir, kemudian alamat, provinsinya di mana, kabupaten di mana, kecamatan, kelurahan gitu ya. Kemudian kita bisa baca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi ini kita centang, kemudian kita klik daftar. Nah, dari situ harusnya rekan-rekan bisa menerima tampilan seperti ini bahwa pendaftaran akun berhasil. Nah, selanjutnya ketika kita klik masuk, kita akan dihadapkan pada tampilan untuk bisa login ke akun OSS. Nah, tampilan akun OSS itu seperti tadi, yang otomatis ketika kita masukkan nanti ada tampilan seperti ini. Oke. Jadi tampilan map ini tampilan map yang otomatis. Kita bisa geser ke kanan, ke kiri, kita bisa memilih di mana lokasi tempat kita berusaha itu ada. Kemudian rekan-rekan bisa masukkan itu ke perizinan berusaha, pilih provinsi sesuai KTP, kemudian tambah lokasi dan scroll ke atas gitu. Nah, setelah itu nanti bisa tambah lokasi, posisi lokasinya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita disuruh memilih nih, lokasi kita ada di mana? Di darat, di laut, di hutan gitu. Nah, kira-kira rekan-rekan semua ada nggak yang lokasi SPPG-nya di laut? Ada Nggak nggak? ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi pernah nggak lihat tempat berusaha yang ada di laut? Belum pernah. Belum pernah. Ada, Bu, pertambangan. Oke, bener Pak. Jadi di laut itu ada pertambangan. Jadi pengusaha tambang kalau posisi di laut, di rig, maka perizinannya ada di laut. Kebetulan aja SPPG nggak ada di laut, maka kita semua ada di darat karena anak-anak sekolah adanya di darat gitu. Kalau di hutan ada nggak yang posisinya ada di hutan? SPPG di hutan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kira-kira ada nggak bisnis yang kira-kira dilakukan di hutan? Apa tadi, Bu? Ada nggak bisnis atau usaha yang dilakukan di hutan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Maaf, mungkin pembalakan liar. Iya. Ya kalau kalau logging itu harusnya ada perizinannya, Pak. Mereka harusnya punya NEB juga. Kalau yang liar itu saya nggak tahu. Tapi untuk perizinan pertambangan ada juga di hutan, kemudian untuk pembukaan lahan itu juga ada di hutan. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita memilih darat, hutan, dan laut, ini adalah form penambahan posisi lokasi usaha. Ya, kita bisa baca nih, kawasan darat adalah seluruh lokasi yang ada di darat untuk menjalankan usaha sesuai aturan tata ruang.
Kemudian untuk individual, kondisi di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di tempat yang berdiri sendiri dan dikuasai sendiri, bukan di tempat yang dikelola secara khusus. Jadi secara definisi gitu ya, untuk darat ya, untuk menjalankan usaha sesuai aturan tata ruang. Contoh nih, contoh. Di Jakarta itu cukup strict Bapak Ibu. Kebetulan saya tinggal di Jakarta. Kalau saya mengajukan perizinan kantor di perumahan di mana itu tidak ada eh, apa namanya, tidak ada bisnis gitu, saya tidak bisa dengan mudah mendaftarkan bisnis saya di perumahan tersebut. Bisa, tetapi dengan skala yang kecil. Contoh untuk bisnis apa produksi makanan, minuman itu skala rumahan gitu bisa. Tetapi untuk industri skala besar dipastikan tidak akan disetujuin. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian misal contohnya untuk perizinan kalau SPPG saya masih bisa menemuin di perumahan dekat dengan lokasi saya ini. SPPG kan masih bisa. Karena SPPG itu relatif tidak ada kebisingan, ya. Nah, kemudian ini untuk jenis lokasi usaha, individual atau kolektif. Individual itu kalau berdiri sendiri, gedung yang berdiri sendiri. Bisa dikatakan kolektif kalau contoh SPBG itu ada di gedung yang dikelola oleh pihak lain, dikelola bersama-sama gitu. Di apartemen contoh misal. Nah, itu termasuk kolektif gitu ya. Nah, kemudian kita centang permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Ini alasan kenapa kami memberi contoh individu, karena untuk permohonan kategori resiko tinggi dipastikan nanti prosesnya akan lebih panjang, karena persyaratannya itu lebih banyak. Jadi pastikan untuk NIB perorangan kita memilih dengan kategori mikro dan rendah. Kemudian kita klik simpan posisi lokasi. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan menu seperti ini. Ya, ini adalah form penambahan posisi lokasi usaha. Kita bisa langsung ketik kecamatan gitu misalnya, posisi kecamatan dan kabupaten, maka otomatis titiknya akan merujuk ke sana. Kita bisa geser sebentar untuk menyimpan lokasi dari tempat kita berusaha. Nah, selanjutnya dari situ kita lakukan screenshot gitu sesuai dengan garis yang ada di Oh, Chandra. tuh ya. Zobe ya. Nah, sebagai catatan untuk ada feedback ya ini ya. Sebentar saya ini dulu. Oke, ini disclaimer lagi sebagai catatan bahwa untuk penambahan posisi lokasi usaha em, untuk non individu atau non perorangan, nanti caranya nggak seperti ini lagi, ya. Ada cara lain yang itu memastikan kesesuaian dari titik. Jadi kita harus mengambil langsung dari Google, gitu ya. Tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas untuk yang perorangan dulu. Oke, hasil screenshotnya akan seperti ini. Kemudian kita simpan formatnya menjadi PDF. Kalau screenshot kan masih JPEG, JPG. Nah, kita save as, formatnya menjadi PDF. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan di menu seperti ini, form penambahan posisi lokasi usaha, koordinatnya ini akan otomatis keluar. Ila ganti nama Bazum laptop aro.
Suaranya bocor ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya kita isi luasan lahannya. Nah, luas lahannya ini kita usahakan sereal mungkin, gitu ya. Jadi kalau misal luasan, misal di tempat kita itu 100 meter persegi, luasan lahannya jangan diisikan lebih besar dari 100 meter persegi tersebut. Nah, biasanya akan ditolak. Jadi diisinya adalah sama dengan atau lebih kecil dari luasan yang ada gitu. Kemudian kita simpan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa mengisi form penambahan posisi lokasi usaha sesuai dengan alamat ya, kemudian kita simpan. Tuh. Oke, setelah itu kita upload titik koordinat tadi yang format PDF itu. Nah, di sini kemudian kita upload juga dokumen foto tampak depan yang udah kita siapkan tadi. Kemudian berikutnya kita pilih apakah nih kita jawab nih apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah. Nah, kita jawab aja tidak, gitu ya. Kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan ya kita akan lihat hasilnya seperti gambar di samping ini. Sudah tersimpan secara lokasi. Lokasinya di mana? Nah, kalau ini contohnya ada di Rungkut. Oke ya. Oke, kemudian kita scroll ke atas, kita pilih perizinan berusaha. Oke, sebenarnya di sini ada tombol unduh NIB karena kita belum selesai, maka ini nggak akan keluar ya. Kita tambah kegiatan usaha kita. Oke, nah, kemudian kita akan muncul di sini. Otomatis lokasi hanya kita akan muncul, kita pilih. Tuh. Kita ada pilihan, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Kita pilih tidak semua. Karena lokasi-lokasi seperti ini biasanya ada aturannya. Kebetulan memang lokasi ini memang tidak ada, gitu ya. Jadi kalau misal nanti lokasi SPPG-nya itu dekat dengan objek vital nasional, mungkin ada beberapa kemungkinan. Pertama akan di-approve, gitu, kalau memang itu diperbolehkan. Kedua bisa jadi akan ditolak, gitu, karena ada regulasi turunannya di situ. Ya, usahakan usaha ini memang usaha yang normal, Pak, normal adanya gitu lah. Apa sih objek vital nasional itu contohnya? Jalan tol, pertambangan, misal kayak gitu. Kemudian stadion, contohnya dari seperti itu. Nah, kebetulan lokasi ini jauh dari situ, sehingga kita pilih tidak. Kemudian, apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis nasional? Hmm, Kebetulan ini juga enggak. Ada enggak yang dekat dengan IKN, lokasi SPPG-nya? Enggak ada ya. Atau karena IKN memang belum ada sekolahnya gitu ya. Kemudian apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif? Nah, kita pilih tidak karena NIB aja kita baru bikin ya. Kita pilih tidak, kemudian kita pilih kita klik tombol selanjutnya. Oke, selanjutnya akan muncul tampil seperti ini persyaratan dasar tata ruang ini. Lakukan pemilihan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ini kita pilih apakah di sini itu kantor cabang administratif atau kegiatan usaha utama. Kita pilih saja kegiatan usaha utama karena kita nggak punya cabang ya. Ya di situ tempat kita tinggal, di situ kita tempat berusaha karena kita masih skalanya mikro.
Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah informasi angka pengenal impor. Kenapa ini muncul? Ini untuk mengingatkan untuk para pelaku usaha yang sekaligus punya bisnis impor, mendatangkan produk dari luar negeri. Nah, punya kewajiban untuk eh, melakukan perubahan atau melakukan pemilihan tipe angka pengenal impor gitu. Karena kita nggak ada, maka kita cukup baca aja, cukup kita mengerti bahwa memang ada aturan tersebut. Oke, selanjutnya kita masih di tampilan yang tadi nih. Kegiatan usaha utama di tempat kita satu-satunya itu kita pilih bidang usahanya. Contoh ini industri kue basah. Nah, sederhana aja ya. Kita klik selanjutnya. Itu. Nah, KBLI-nya berapa? KBLI-nya 10792. Untuk KBLI kita bisa pilih bermacam-macam. Di situ misal industri kue basah, perdagangan makanan, minuman, itu nanti juga ada pilihannya. Restoran, kafe, itu kita bisa pilih. Kita mau pilih usaha seperti apa. Kebetulan kita pilih kegiatan usaha utamanya adalah industri kue basah rumahan. Oke. Nama usaha, ini nama usaha kita, brandnya apa gitu ya. Namanya adalah Risol Mayo. Kebetulan aja Risol Mayo sama dengan nama kue, tapi ini bisa dipilih. Contoh, em, kalau brand kopi, ada kopi kenangan mantan, kopi kenangan saya, misal kayak gitu. Nah, bisa tulis di sini. Contohnya adalah Risol Mayo. Jadi ini brandnya, mereknya gitu. Oke, selanjutnya kita dihadapkan pada pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat resiko rendah terkait tata ruang. Nah, di situ tertulis ya kesediaan memenuhi standar usaha. Artinya apa? Ketika kita membuat NIB, mendaftarkan usaha kita untuk mendapatkan NIB, maka konsekuensinya apa? Kita harus memenuhi standar usaha yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, contoh coba kita baca nih. Kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Nah, nanti coba dicermati tempatnya berusaha masing-masing SPPG itu ingatkan kepada manajemen. Benar nggak kita ini sudah bersesuaian dengan tata ruang daerah? Jangan-jangan di situ tidak boleh ada eh, tidak boleh ada bisnis di situ. Tidak boleh ada kantor di situ. Kemudian skala kegiatan usaha kami adalah usaha mikro sesuai dengan jumlah isian modal yang tidak lebih dari 1 miliar. Jadi modalnya itu maksimal 1 miliar untuk yang skala mikro. Kemudian bersedia untuk dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang. Jadi nanti sewaktu-waktu kita harus bisa menerima kalau ada penilaian kesesuaian dari pemerintah. Yang didaftarkan itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu ya. Kalau kita sudah sepakat itu, menyetujui itu, menyatakan itu, maka kita klik centang dan kita klik proses. Kalau ternyata itu kita masih ragu, kita bisa simpan draftnya untuk nanti kita lanjutkan. Atau kita mau diskusikan dulu dengan manajemen. Wah, ternyata kalau kita mengurus NIB itu ada konsekuensinya nih, gitu. Atau mau menanyakan, Pak, modal awal kita berapa gitu. Ternyata modal awalnya ada 2 miliar. Wah, kita nggak bisa mengajukan mikro gitu. Tuh, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke, setelah kita setuju
Tampilannya akan jadi seperti ini. Bahwa kita setuju, nanti kita bisa print. Nah, ini kita simpan tentang surat pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat resiko rendah terkait tata ruang. Nah, bisa dilihat. Nama perorangan Mary Natalia, NIB belum keluar karena ini belum selesai. Nama penanggung jawabnya Mary Natalia, nah, sesuai dengan KTP-nya. Nomor KTP juga nomor KTP yang didaftarkan, emailnya nomor email yang didaftarkan, alamat-alamat yang kita daftarkan tadi dengan koordinat sesuai yang kita daftarkan tadi. Dengan luas lahan 50 meter gitu ya. Oke, selanjutnya Izin ya, bertanya, Bu, Ibu, iya silakan. Dengan siapa? dengan Muhammad Taufik Afrizal, Ibu. Oke, silakan Pak Taufik. Iya, Ibu, misalkan kita misalkan dinyatakan lulus gitu dari kegiatan ini, apakah Mm-mm. nanti kita juga mendapatkan NIB secara perorangan, apa gimana, Ibu? Oke, baik Pak Taufik. Jadi kalau sudah lulus apa kita dapat NIB? Jadi Pak, pelatihan ini melatih kita penyelesaian halal. Nah, salah satu keterampilan yang diajarkan itu adalah membuat NIB. Salah satunya. Jadi harapannya nanti setelah lulus itu rekan-rekan semua itu bisa membuat NIB sendiri. Oh, berarti di luar dari kegiatan pelatihan ini ya, Bu? Benar, benar. Jadi pelatihan penyelia halal itu sebenarnya adalah pelatihan yang merujuk ke SKKNI. Enam, enam keterampilan yang itu menjadi rujukan kita. Ya, nah, ada pertama menyusun manual SJPH yang kaitannya dengan halal itu, Pak. Menyusun daftar bahan. Nah, gitu. Nah, membuat NIB ini sebenarnya adalah tambahan yang masuk di kurikulum BPJPH. Walaupun sebenarnya membuat NIB itu adalah kewajiban dari pelaku usaha masing-masing. Tetapi karena ini masuk di kurikulum BPJPH, maka kami wajib menyampaikan ini. Begitu. Dan memang menu di menu di OSS itu banyak sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita itu nggak bisa serta-merta menyampaikan ini dalam jangka waktu yang 2 jam. Ditambah lagi OSS itu sekarang dalam masa pengembangan terintegrasi dengan seluruh perizinan, termasuk di situ pajak. Jadi mohon ini bisa menjadi pemicu, bisa menjadi trigger rekan-rekan semua untuk belajar lebih lanjut. Jadi ini hanya pembuka saja, begitu. Semoga bisa dipahamin. Bisa, bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Taufik. Jadi berikutnya ini kita ada tampilan seperti ini. Di sini masih proses perizinan berusaha. Kita belum bisa mendownload dari NIB gitu. Maka kita harus masih ngeklik kita lanjut ya. Oke. Tetapi kita sudah lumayan nih. Kita sudah masukkan nama usahanya udah keluar ya. Nama usahanya adalah Risol Mayo. KBLI-nya udah keluar, industri kue basah ya. Kemudian ini termasuk kita pilih tadi kegiatan usaha utama dan lokasi usahanya ada di Rungkut gitu ya. Oke. Kemudian kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini, data usaha. Nah, informasi dasar terkait kegiatan usaha yang sedang atau dijalankan. Ada pertanyaan, apakah kegiatan ini sudah berjalan? Sudah berjalan. Kalau misal kita mau mendaftar tetapi usaha kita belum berjalan, itu boleh. Ya, ini kebetulan aja ibu ini sudah berjalan usahanya, baru akan membuat NIB. Untuk kita yang masih mau akan berjalan itu boleh.
Nah, kalau untuk yang sudah berjalan, nanti akan dimintakan mengisi usaha berjalan sejak kapan, ya gitu. Kemudian jangka waktu perkiraan mulai operasional atau operasional itu kapan? Nih, kita bisa baca. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melakukan persiapan berusaha, mulai dari memperoleh lahan, legalitas sah, pematangan lahan, penyusunan dokumen ini ya, persiapan pembangunan, bangun sampai dengan saat laku bisa siap langsung panduan pengisian lihat di sini. Jadi setiap jangka waktu mulai operasionalisasi itu beragam, tergantung dari bisnis usaha masing-masing. Kalau untuk sekolah mikro, Tapi aku ya butuh mohon di mute ya rekan-rekan semua supaya lebih clear. Jadi begitu ya, bahwa jangka waktu mulai operasional itu bisa sangat beragam, tergantung dari perizinan yang harus kita penuhin. Tapi saya bisa pastikan untuk bisnis skala mikro, apalagi untuk makan minuman rumahan, itu insya Allah bisa segera dilakukan atau bahkan sudah dilakukan baru mengajukan perizinan itu boleh. Oke, selanjutnya kita isi data investasi. Pembelian dan pematangan tanah nih. Pembelian, kalau kita nggak beli apa tanah atau lokasi tempat kita berusaha, kita pilih nol, nol gitu. Mesin peralatan dalam negeri kira-kira berapa? Untuk membuat jajanan basah itu kira-kira modalnya berapa sih? Contohnya misal 5 juta. Mesin peralatan impor karena kita tidak ada bisnis itu kita nolkan saja, investasi lain-lain juga kita nolkan saja. Beda nih kalau untuk misal untuk SPPG. Kita tanyakan nanti ke manajemen, ini status tanahnya milik siapa? Kalau itu milik yayasan, maka kita masukkan ke yayasan. Dan tentu saja itu akan membawa konsekuensi. Tadi misal ada Bapak yang mengutarakan bahwa kita nggak bisa pakai NIB yayasan karena yayasannya skalanya besar sehingga biayanya akan mahal. Itu benar. Itu benar. Karena bisa jadi yayasannya skalanya besar. Mungkin yayasan itu punya tanah yang luas, punya bangunan yang bagus, sehingga appraisalnya kelihatan nilainya tinggi. Otomatis NIB-nya skalanya jadi besar. Gitu. Konsekuensinya apa? Waktu mengajukan sertifikasi halal untuk pendaftarannya saja udah 12.500.000 sendiri. Belum lagi untuk biaya pemeriksaan. Gitu ya. Jadi ini bisa sangat beragam. Ya, untuk perorangan kalau ingin ini segera bisa di-approve, bisa segera rilis, kita isi kecil-kecil aja. Karena kita nggak beli em, tanah gitu, ya kita isi nol, nol. Walaupun itu rumah kita sendiri. Asumsinya apa? Rumah itu kan rumah tinggal kita. Sementara usaha itu adalah usaha yang berdiri sendiri. Jadi terpisah harta antara harta rumah untuk rumah tangga dan untuk investasi begitu. Itu kenapa di sini untuk tanah dan rumah kita isi atau gedung kita isi nol gitu. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Di situ ada total modal tetap. Ini akan otomatis terisi karena tergenerate dari total nilai investasi yang kita masukkan di atas. Nah, selanjutnya modal kerja 3 bulan. Modal kerja 3 bulan ini adalah asumsinya selama 3 bulan itu kira-kira kita membutuhkan operasionalisasi berapa. Kita kira-kira aja isi berapa. Nah, kemudian sumber pembiayaannya. Nah, nanti kita isi apakah itu modal sendiri, apakah dari pinjaman. Nah, sama seperti menu berikut sebelumnya ya, kita bisa simpan draft nih kalau misal kita masih ragu dengan apa yang kita isikan.
Jadi sebaiknya memang sebelum membuat NIB kita membuat perencanaan terlebih dahulu seperti halnya kita mengajukan sertifikasi halal. Kita membuat manual SCPH dulu. Kemudian kita daftarkan di si halal. Untuk NIB juga begitu. Kita rencanakan dulu usaha kita baru kita daftarkan gitu. Oke, selanjutnya nah, ini bisa terlihat total nilai investasinya 20 juta ini adalah otomatis. Dari mana? Dari 5 juta modal awal, kemudian 15 juta itu adalah estimasi dari biaya operasional kita selama 3 bulan ke depan. Gitu. Oke, nilai gross estimasi pendapatan atau penjualan dari proyek yang akan diajukan secara tahunan. Asumsinya adalah contohnya per bulan dari penjualan kita dapat 5 juta. Nilainya adalah 60 juta. Nah, kemudian kita isi data tenaga kerja. Tenaga kerja laki-laki berapa kita isi berapa? Kalau misal ada tiga SPPG contohnya ada 15 kita isi 15. Ini karena industri skala rumahan em, kita hanya cuman butuh satu ya kita isi satu saja. Gitu ya. Kemudian data tenaga kerja ini masih di sini menunya karena ini cuma butuh satu, total tenaga kerja cuma satu. Kalau misal ini laki-laki kita isi tiga, ini dua, maka totalnya lima. Tenaga kerja asing kita tidak mempekerjakan gitu, maka kita isi nol. Oke, lanjut kita ini hasil masih scroll di bawah. Kita tambahkan produk atau jasa yang akan kita hasilkan gitu. Kita pilih tambah produk atau jasanya. Karena kita ini bisnis skala rumahan dan judulnya adalah bisnis untuk menjual kue basah, produksi kue basah. Maka di sini produknya ini namanya ini ada wajik, yangko, geplak, kue lapis gitu. Kita bisa tambahkan di sini. Oke. Tuh. Dari setiap produk atau jasa yang kita daftarkan itu, kita juga harus bisa menghitung kapasitas produksi kita per tahun berapa. Kenapa ini ditanyakan? Karena ini kaitannya nanti pasti dengan pajak. Jadi pemerintah itu pengen tahu kira-kira penghasilan kita itu berapa gitu dari usaha kita. Nah, sebisa mungkin ini adalah apa realnya. Oke, selanjutnya tampilan berikutnya ada di validasi resiko yang akan mengukur kira-kira bisnis yang kita daftarkan, usaha yang kita daftarkan ini resikonya seberapa besar. Nah, bisa kita baca nih, hasil analisis resiko usaha yang meliputi bidang usaha, luas lahan, total modal. Dari usaha yang kita ajukan dengan luas usaha 50 meter persegi dan total modal 5 juta dan total modal 20 juta, nilai investasi 5 juta itu ya bisa diperoleh nih kesimpulan bahwa tingkat resikonya rendah, skalanya mikro. Nah, kalau misal tadi contoh luas lahannya ada 1.000, kemudian nilai investasinya di atas 2 miliar, nggak mungkin skalanya mikro. Gitu. Jadi nanti akan sesuai dengan apa yang kita masukkan. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, masih di sini resiko usaha kita bisa milih nih di sini di bawahnya ada pilihan lagi. Lokasi usaha itu ada di mana? Gitu.
Apakah berada di satu hamparan lintas antar provinsi? Apakah ada di lintas antar kabupaten? Apakah ada dalam kota? Karena ini di Rungkut ini pilihannya dalam kota nih kayaknya. Oke. Oke, dengan parameter di kota, kira-kira resikonya apa? Nah, resikonya ternyata masih rendah loh. Karena memang ini skala rumahan. Beda kalau misal usahanya usaha industri kimia, gitu. Nah, pasti resikonya tinggi. Oke, selanjutnya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini kaitannya dengan apa sih? Pemerintah pengen tahu usaha yang kita daftarkan ini punya dampak lingkungan nggak dengan sekitarnya, gitu. Limbahnya seperti apa pengelolaannya? Nah, seperti itu. Kita baca. Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Nah, kalau untuk bisnis baru, kita klik aja belum, ya. Karena kita mau dapat izin berusaha. Kita klik belum. Kita proses, tampilannya apa? Nah, kalau kita setuju untuk melanjutkan proses ini, ya, kita klik lanjut. Nanti kita akan muncul untuk membuat penapisan apa namanya AMDAL atau dampak lingkungan, ya. Nah, seperti ini. Ini hasil scroll bawah ya sebenarnya. Ini di atas, ini scroll ke bawah, nih. Ini di proses penapisan ini. Penapisan izin lingkungan. Nah, ketika kita klik itu, otomatis kita akan dibawa ke websitenya AMDAL, di mana di situ nanti em, sistem di AMDAL itu akan melakukan penilaian apakah bisnis atau usaha yang akan kita daftarkan ini berisiko tinggi atau enggak. Kalau misal resikonya rendah, nanti NIB-nya akan bisa diterbitkan langsung. Tapi kalau misal resikonya tinggi, akan ada tahapan lebih lanjut gitu tentang perizinannya. Oke, kita lihat. Sesuai ya, tadi KBL-nya 10792, alamatnya di Surabaya di Rungkut, Provinsi Jawa Timur. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di situ kita akan ditunjukkan kita itu terikat dengan peraturan yang mana. Nah, di sini kita bisa baca. Kita terikat dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 22 tahun 2025. Jadi ini termasuk aturan baru. Awal 2025 OSS itu kalau kita membuat NIB belum seribet ini, ya. Tapi karena ini ada peraturan baru nomor 22 tahun 2025, kita punya kewajiban untuk mengisi em, perizinan dampak lingkungan ini. Nah, kita bisa baca di sini. Silakan pilih di bawah ini jika rencana usaha dan atau kegiatan Anda terdapat dalam peraturan Menteri Lingkungan. Nah, apakah berlokasi di daratan? Iya. Apakah berlokasi di perairan darat? Iya. Apakah berlokasi di perairan laut? Nah, tidak. Nah, kita pilih aja yang berkesesuaian ya. Nah, kita scroll ke bawah, kemudian pilih pernyataan berikut. Kegiatan berlokasi di lintas batas negara. Nah, Rungkut tidak ya. Kegiatan sebagai proyek strategis nasional, ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk usaha makanan minuman skala rumahan ini tidak berdampak pada proyek strategis.
Tetapi untuk SPPG itu masuk di proyek strategis nasional. Jadi nanti disesuaikan saja. Untuk kegiatan berlokasi di satu kabupaten, kota dalam satu provinsi memiliki peran penting secara ekonomi, sosial, dan ruang bagi provinsi. Nah, untuk SPPG ini nanti kalau masih baru harusnya ini dicentang. Karena ini eh, SPPG atau MBG ini adalah proyek strategis dari pemerintahan presiden kita. Oke, lanjut. Lampiran 2, pembangunan pelabuhan pengumpan. Nah, ini nggak termasuk ya, kita lewatin. Pembangunan pelabuhan laut, nggak masuk. Pembangunan terminal khusus, nggak masuk. Nah, jadi ini kita kosongin semua karena kita nggak relate dengan pernyataan-pernyataan berikut. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, ini selanjutnya kita ditunjukkan dengan tampilan seperti ini. Masih, alhamdulillah, tingkat resikonya rendah. Kewenangannya ada di kabupaten dan kota. Itu, informasinya seperti itu. Nah, kemudian akan muncul. Anda akan menyimpan notis seperti ini ya. Anda akan menyimpan hasil penapisan rencana usaha dan atau kegiatan. Pastikan data yang Anda isikan sudah sesuai. Sebelum simpan, pastikan alamatnya sesuai, nama usahanya sesuai, KBLI-nya juga sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, ya, kita akan kembali ke sini. Kembali ke website OSS lagi. Di sini sudah ini ya, sudah otomatis terisi ya. Perizinan berusaha izin terbit SS terverifikasi. Karena kita sudah masuk ke websitenya AMDAL. Kita sudah membuktikan, mendaftarkan usaha kita itu skalanya mikro dengan resiko yang kecil juga. Sehingga otomatis akan keluar. Oke. Oke, selanjutnya kita belum selesai untuk membuat NIB itu. Di sini ada pernyataan mandiri dari kita. Nah, jadi kita juga terikat pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentang apa? Kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan untuk kegiatan usaha beresiko rendah. Apa saja sih di situ di dalamnya gitu. Kalau kita berusaha, maka kita harus memenuhi misal keamanan pangan kita. Kita memastikan bahwa yang kita buat itu adalah pangan yang sehat. Kemudian usaha kita itu juga tidak berdampak lingkungan yang besar. Sampahnya tidak mengganggu sekitar. Nah, salah satunya itu. Nih, bersedia menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan. Bersedia sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. Itu. Pernyataan mandiri kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. Ini masih janji. Janji kita akan mengurus sertifikasi halal. Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan, sementara kita masih berproses. Kita centang saja semuanya. Kita banyak janji nih di NIB ini. Oke. Kemudian terakhir, pernyataan mandiri pemenuhan persyaratan standar nasional Indonesia. Menyatakan bahwa kita bersedia untuk tidak memindahkan modal ditempatkan di sektor dari rekening badan usaha selama minimal 12 bulan terhitung sejak ditempatkan atau disetor. Ya, kita centang saja semuanya. Oke, kalau sudah kita centang semuanya, kemudian kita proses. Nah, tadi ada berapa banyak tahapan ya, data usaha, validasi resiko, perizinan lingkungan. Maka akan
muncul tampilan seperti ini. Ini masih draft, kita bisa lihat nomor NIB-nya juga belum keluar. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data pernyataan Anda selesai disimpan dan NIB Anda telah terbit. Jadi untuk skala usaha mikro itu memang relatif gampang karena risikonya kecil. Nah, perizinan berusaha terbit sehingga kita bisa unduh. Oke, jadi begitulah cara membuat NIB. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan raise hand dulu kalau mau bertanya. Yang kaitannya dengan NIB dulu, kalau misal sudah jelas, boleh bertanya kaitannya dengan yang lain, proses sertifikasi halal boleh, silakan. Ya, Kak Trianisa Azharani, silakan. Baik, terima kasih Bu. Di SPPG saya itu kan udah ada NIB, tapi atas nama ini mitra kami Bu, itu apa perlu kami bikin ulang atau tidak Bu? Oke, atas nama mitra. Kalau atas nama mitra berarti namanya apa? Per orang berarti, nama pribadi. Nama pribadi Trianisa, oke. Oke, terima kasih Kak Trianisa. Kak Trianisa, kalau kita merujuk ke regulasi ya, merujuk regulasi. Jadi sertifikat halal itu nanti kan atas nama dari organisasi atau lembaga yang itu terdaftar di mana SPBG itu terdaftar. Sehingga yang diakui adalah secara official. Jadi boleh pertama atas nama yayasan atau nama SPPG itu. Jadi langsung tertulis. Jadi yang penting di situ ada terstate nama SPPG-nya. Karena itu bukti bahwa dapur itu sudah punya sertifikat halal. Nah, pertanyaan saya nih selanjutnya, apakah perorangan itu di situ tertulis KBLI-nya KBLI yang berkesusahan nggak, Kak Trianisa? Saya belum lihat persisnya sih Bu, bentuk Hmm. NIB-nya, tapi dari mitra saya itu bilang bahwasannya NIB-nya itu atas nama pribadi Bu. Oh, NIB atas nama pribadi. Oke. Disampaikan saja, Kak, kalau NIB itu atas nama kelembagaan aja. Atas nama, ya itu nanti terstate SPPG. Boleh yayasan, boleh atas nama SPPG. Begitu. Oh gitu ya Bu. Jadi bisa disarankan untuk buat ulang gitu ya Bu ya. Iya, Oke, terima kasih ya Bu. ya sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, Dari siapa? Nisa Amalia. Nisa Amalia. Oke, Ya. silakan Kak Nisa. Melanjutkan pertanyaan yang tadi ya Bu ya. Kan dapur saya tuh belum ada NIB nih. Nah tadi Mm-mm. kan persyaratannya itu eh, foto rumah ya, rumah depan ya, bagian depan ya syaratnya. Ah, kalau foto rumah depan itu kalau untuk perorangan. Tetapi kalau untuk dapur, usahakan itu dapur. Oh begitu. Ya, Oke oke. Udah sih aja, saya takut salah. oke. Oke, kasih ya Bu. Ya, sama-sama Kak Nisa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya masih panjang. Kalau ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan NIB, tapi kaitannya dengan sertifikasi halal, boleh silakan. Bu, saya bertanya Bu, INB ini seharusnya harus INB yayasan ya Bu? Dengan siapa, Ibu? Dengan nama Niswan.
Iya, gimana Bu? Maksudnya nomor INB-nya nanti apakah itu yang diharuskan adalah INB yayasan atau bagaimana, Bu? Iya, kalau secara regulasi Bu, NIB yang didaftarkan untuk sertifikasi halal itu adalah NIB yayasan atau NIB atas nama SPPG Bu. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Maaf ya, Silakan Bu, kalau ada karena pertanyaan. Iya. saya sekarang lagi make HP, Bu, karena laptop saya lagi lelek jaringan, Bu. Oh, oke. Ibu diusahakan selama pelatihan Iya. em, menggunakan laptop ya, Bu? Iya, Bu. Tadi ini sekarang tadi ada di ini lagi panas ini laptop saya, Bu. Iya. Karena sinyal ya, baru saya dinginkan, baru saya hidupkan kembali. Nanti saya masukkan Zoom di laptop kembali, Bu. Hmm. Baik, Ibu. Diusahakan pakai laptop, Bu, karena nanti tugas-tugas itu lebih mudah dikerjakan dengan laptop. Iya, Bu, ya, ya. Iya, Bu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu usahakan dilontarkan di Zoom ya, supaya bisa langsung terjawab. Kalau di chat biasanya suka kependem. Assalamualaikum, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Dari siapa? Eh, dari saya pun Nunung Yahrotul Jana dari SPPG Rokojati. Izin bertanya ya, Bu. Silakan. Apabila perusahaan pindah alamat, itu Mm-mm. perlu pergantian NIB atau tidak ya, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Kak Nunung. Ya, tentang em, perusahaan yang ganti alamat, apakah perlu ganti NIB? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu ganti NIB, jadi NIB-nya tetap sama, cuman kita update di OSS. Nomor NIB-nya tetap sama. Sama perlakuannya juga kalau misal eh, alamatnya itu eh, perpindahan atau kita membuka cabang gitu. Nah, kita nggak perlu membuat NIB baru. Cukup kita menambahkan di situ kita beroperasi di mana untuk penambahan. Jadi nggak perlu kita membuat NIB baru. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya akan coba buka OSS supaya teman-teman bisa lihat secara langsung. Karena terakhir tadi masih error. Ya, masih error ya.
Ini tampilan OSS, Bapak Ibu. Kalau daftar masih bisa. Masuk ini yang agak susah. Bisa ya. Ibu izin bertanya, Iya, silakan. eh, kan saya kan udah ada ini apa NIB-nya, berarti memang pakai yang NIB yang udah ada aja ya. Iya, Mm. NIB-nya atas nama siapa? Atas nama usaha penggilingan padi. Oh, penggilingan padi. KBLI-nya Ya, apa? ya, KBLI-nya apa? KBLI-nya, KBLI-nya, Ya, usahanya apa? Kalau penggilingan padi kan berarti usahanya usaha penggilingan padi ya. ya, bentar ya. Nah, pertanyaan saya, apakah NIB penggilingan padi itu yang akan didaftarkan untuk SPPG? Ya, apakah boleh itu Bu pakai NIB yang itu? Hmm, tergantung dari KBLI-nya, Ibu. Jadi gini, KBLI-nya. nama Mm-mm. itu boleh, nama penggilingan padi itu boleh, karena itu Mm-mm. nama. Mm-mm. Tapi KBLI-nya, proses bisnisnya itu harus KBLI yang bersesuaian. Hmm. Gitu. Sebentar ya, ini saya nggak bisa ini. KBRI Industri. Jadi kalau misal Ibu ingin menggunakan KBLI itu untuk dapur SPPG, itu harus berkesesuaian. Tetapi kalau kita rujukannya bahwa SPPG itu adalah bagian dari yayasan, maka itu dipastikan nggak bisa, Bu. Nama KBLI-nya ini ada industri penggilingan padi dan penyusuhan beras. Mm-mm. Ada Lagi 4 perdagangan menit lagi. perdagangan beras. Pulang jam berapa nanti? Berarti harus dibuat NIB lain ya. Saya selesai jam 4 soalnya. Menambahkan KBLI bisa, menambahkan KBLI bisa. Oh, menambahkan KBLI. Iya, Oh iya iya iya. gitu. Tapi kalau kita merujuk ke persyaratan dapur SPPG, yayasan, Ibu. Dan yayasan itu seingat saya ada masa minimal berdirinya. Contoh misal sudah berdiri selama 5 tahun atau 10 tahun gitu. Detailnya saya kurang paham ya. Nanti bisa dipelajarin lagi. Tapi yang pasti bahwa untuk menjadi mendaftarkan daftar SPPG itu harus di bawah yayasan. KBLI-nya KBLI yayasan dan tentu saja NIB-nya NIB yayasan dan KBLI-nya adalah KBLI yang berkesesuaian gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan dengan siapa? Silakan. Eh, Dengan siapa, untuk Pak? untuk kolom tambah KBLI-nya itu di mana ya, Bu ya? Kan kemarin kita itu udah sempet ke notaris untuk update KBLI di yayasan. Nah, untuk update-nya di OSS itu kolom tambah KBLI-nya itu di mana kita belum tahu gitu. Oke, sebentar. Saya akan coba carikan ya, Pak. Ya, Bu. Karena OSS sendiri sedang ini, Sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Dari Silakan, Pak. dengan Indra, Bu. Iya, Pak Indra. Mau nanya, Bu, NIB itu, Bu, kan sifatnya dia untuk yayasannya, Bu ya. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Maaf. NIB-nya ini kan dia harus atas nama yayasannya, Bu ya. Iya, atas nama yayasan. Jadi kan kalau nengok lihat ini kan
yayasan SPPG ini kan Bu, kalau saya pahami sifatnya masih sementara ya Bu ya. Itu NIB-nya itu bisa dipakai pribadi atau gimana nanti Bu gitu. Gimana Pak? Yang sementara itu apanya Pak? Program SPPG ini Bu, ya kan? Program SPPG, iya. SPPG ini kan sifatnya sementara kalau saya perhatikan lah gitu. Kalau kemudian NIB yang udah kita milikin ini apa bisa kita gunakan dengan atas nama pribadi gitu Bu. Apabila SPPG ini maaf cakapnya tutup lah gitu Bu. Hmm, sebentar, saya nggak bisa memahamin pertanyaan Bapak. Jadi, kalau misal Bapak membuat NIB yayasan, kemudian Hmm. mendaftarkan menjadi mitra, Kemudian mm-mm, ya karena sesuatu hal lah ditutup dia. mm-mm, Kemudian NIB yang kita urus tadi itu apa bisa kita gunakan untuk nama pribadi gitu Bu. NIB. Begini Pak, yang jelas untuk pengajuan sertifikasi halal dapur SPPG yang dipakai itu adalah NIB yayasan atau boleh NIB SPPG atas nama SPPG itu Pak. Berarti nggak bisa pribadi ya. Pribadi secara regulasi nggak bisa Pak, Oh, karena secara regulasi nggak bisa. dapur SPPG itu kan di bawah yayasan ya Pak, Benar. gitu. Oke, makasih Bu nanya itu aja Iya, sama-sama. biar paham lebih jelas lagi. Izin Bu. Mau tanya, halo Ibu. Iya, dari siapa? Silakan raise hand, Pak, sebelum sebelum tanya supaya Oh, saya bisa ngelihat. Saya lagi carikan apa namanya tampilan untuk menambahkan KBLI. Saya lagi usahakan bisa masuk ke OSS. Silakan, Pak. Dengan siapa? Pak Muhammad Taufik ya? iya. Ibu, Iya, silakan, Pak. berarti ya ini yang ikut pelatihan di si halal ini harus mendaftarkan diri ke SOS gitu, Bu, untuk NIB itu Hmm, sendiri. Apa gimana, oke. Bu? Oke, begini, Pak. Jadi, Bapak Ibu sekalian ini sedang menjalani pelatihan penyelidikan halal. Iya, semua Bang, seluruh Indonesia. Pelatihan penyelia halal untuk dapur SPPG. Gitu ya. Jadi siapa sih penyelia halal itu? Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses produk halal, atas seluruh proses yang terjadi di dapur SPBG masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi halal ini yang biasanya yang bertanggung jawab itu adalah penyelia halal. Nah, Bapak Ibu pelatihan ini sekarang berlatih gimana caranya mengajukan sertifikasi halal. Gimana sih cara memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sekarang ini kita belajar membuat NIB karena apa? Untuk mengajukan sertifikasi halal itu kita harus punya NIB. Nah, begitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah setiap dari penyelia halal yang sekarang ikut pelatihan ini wajib punya NIB? Secara pribadi nggak ada kewajiban. Tetapi secara organisasi sebagai penyelia halal itu wajib punya NIB yang itu nanti kepentingannya untuk mengajukan sertifikasi halal. Jadi NIB itu NIB atas nama organisasi. Dalam hal ini boleh yayasan, boleh atas nama NIB SPPG, dapur SPPG. Syukur-syukur kalau misal dapur SPPG-nya sudah punya NIB, sudah punya yayasan tempat bernaung. Berarti nggak perlu membuat NIB lagi. Jadi cukup NIB itu yang akan digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi begitu Pak Taufik ya tadi yang tanya ya. Iya, betul, Ibu. Iya. Gimana Pak? Bisa dipahamin ya Pak? Ya, bisa-bisa. Berarti nanti Iya. biar pihak yayasan atau mitranya saja yang bikin NIB itu ya, Bu. Ah, boleh. Jadi
Siapapun boleh Pak yang membuat. Cuman ini adalah materi dasar yang wajib kami sampaikan. Apakah nanti masing-masing dari penyelia halal ini atau calon penyelia halal ini wajib membuat NIP? Enggak wajib. Tapi kalau misal nanti ternyata manajemen minta tolong eh, buatkan NIP, ya kita jadi bisa gitu loh. Gitu ya. Oke, silakan Kak. Lalu ada pertanyaan Kak? Kak, lalu silakan di unmute dulu Kak. Mohon maaf, ternyata Iya. belum dibuka. Iya, terkait dengan nanti kita punya sertifikat penyelia halal ini, apakah nanti boleh kan kita tadi dibilang kalau audit dapur sendiri nggak boleh ya? Gimana? Kalau kita punya sertifikat halal, Penyelia ini hmm? ya paling nggak nanti kan nggak boleh konflik of interest kalau kita ngadakan audit langsung di dapur kita gitu kan, otomatis kita butuh auditor eksternal gitu kan. Hmm, Kita boleh nggak jadi auditor eksternal di dapur yang lain? oke. Itu sih. Oke, Kak Lalu ya tadi, Kak Lalu. Kak Lalu, jadi gini, kalau kita mau mengajukan sertifikasi halal nih, kita harus menyusun manual SJPH. Ya kan? Manual SJPH yang isinya itu ada prosedur yang tadi udah terangkan sama Bu Dewi ya. Prosedur halal, kemudian kita mendaftarkan bahan halal yang akan kita pakai, kita mendaftarkan produk-produk yang akan kita produksi, dan pembuktian bahwa kita mengimplementasikan dari SJPH. Itu kita nyusun manual SJPH. Nah, setelah kita membuat manual SJPH itu, dan kita mengimplementasikan SJPH, kita akan mendaftarkannya itu di Si Halal. Prakteknya besok, kita akan berpraktek besok. Mendaftarkannya gimana caranya? Nah, setelah kita mendaftarkan, kan kita mendaftarkan itu kan memilih lembaga pemeriksa halalnya. Kita memilih nanti diaudit oleh lembaga yang mana. Yang Kak Lalu katakan tadi itu sebagai lembaga auditor eksternal. Yang nanti akan mengumpulkan bukti benar nggak ini SPPG itu sudah menerapkan sistem halal, benar nggak bahannya itu halal dan konsisten menggunakan bahan itu. Benar nggak produk yang diproduksi itu produk halal sesuai yang didaftarkan. Hmm. Nanti kan akan diaudit oleh auditor eksternal gitu kan. Iya. Nah, kita penyelia halal, sorry, saya nggak belum ke situ. Sesudah diaudit, kemudian ternyata terbukti kita memang sudah menerapkan SJPH Hmm. dan dibuat laporannya, sidang fatwa, setelah itu akan terbit sertifikat halalnya. Nah, setelah itu tugas kita penyelia halal ini, yang 1 tahun sekali kita harus mengaudit dapur kita masing-masing. Kita memastikan bahwa sistem jaminan produk halal yang sudah menjadi janji kita dalam manual EJPH itu kita terapkan. Nah, kemudian kita laporkan, kita benar-benar sudah menerapkan itu. Kita dokumentasikan. Kenapa kita dokumentasikan? Itu sebagai bukti kita memenuhi janji kita bahwa kita membuat produk halal. Kalau nanti ada pengawasan, kemudian atau ada audit yang itu dilakukan oleh BPJPH, kita ada bukti bahwa kita sudah melakukan atau mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Nah, kalau pertanyaan Kak Lalu, boleh nggak saya mengaudit dapur SPPG lain? Itu nggak boleh. Karena kita bukan auditor. Kak Lalu kan bukan auditor. Kecuali Kak Lalu terdaftar di lembaga pemeriksa halal, di lembaga auditor. Gitu. Nah, nanti ada syaratnya. Kalau memang Kak Lalu memenuhi syarat dan terdaftar di LPH tersebut, boleh melakukan audit. Siap. Tapi kalau tiba-tiba mengaudit, ya tentu saja nggak boleh. Tapi kalau melakukan proses pengawasan, itu boleh. Karena dapur SPPG itu adalah dapur yang itu bagian dari
program pemerintah. Sehingga rekan-rekan itu juga harus menyadarin kita siap nih diawasin em, oleh khalayak gitu. Apakah kita memang benar-benar menerapkan SCPH sesuai dengan janji kita? Gitu, Kak, lalu. Siap. Berarti Ya, boleh ya kalau diminta-minta sosialisasi dan lain sebagainya di dapur-dapur sebelah, misalkan saling tukar dan sharing sebagainya nggak masalah ya. oh, kalau kalau semangatnya itu boleh. Jadi saling sharing tentang bagaimana sih cara kita menerapkan SCPH gitu. Itu boleh. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Lalu. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ini OSS sudah ini lagi. Saya akan share screen dulu. Hmm. Nah, ini kebetulan saya baru saja membuat akun di OSS perorangan. Nanti untuk menambahkan KBLI di sini, di perizinan berusaha, di kelola usaha, kegiatan usaha. Pak siapa tadi yang tanya ya? Nah, ini tambah kegiatan usaha di sini. Pak siapa tadi yang tanya? Saya Ya lupa. Bu, ya saya. Ya, jadi di sini Pak menunya. Cuman kebetulan ini nggak keluar banyak karena ini kebetulan NIB baru. Nah, nanti menunya di sini Pak, di perizinan berusaha, di kalau usaha, kegiatan usaha. Nah, tambah kegiatan usaha di sini. Contoh ya. Ini Kak, ini nggak keluar karena saya belum memasukkan data lokasi usaha saya, Pak. Tuh, Oh ya ya Bu. ya, saya Ya coba ya. pakai akun lain barangkali bisa ya, biar kelihatan, biar puas. Nah, di sini Pak. Kebetulan ini akun dari perusahaan di mana sudah memasukkan alamat lokasi usahanya. Nanti tinggal pilih lokasinya di mana gitu. Contohnya di sini ya. Kemudian nanti kegiatannya apa? Kenapa nggak bisa diklik? Ini harusnya bisa diklik, Pak. Nanti pilih di sini jenis kegiatannya apa. Nanti akan keluar secara otomatis KBLI yang akan kita daftarkan atau kita tambahkan apa. Hmm. Ya Begitu, Bu, Pak. ya paham. Ya, Oke, terima kasih. ya Iya. sama-sama. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Misi Bu, Rizky Bu, Oh iya, silakan Kak Rizky. mana bagusnya kita pakai lebih simpel di web atau di HP Bu? Katanya bisa di-download ya. Oh iya. Em, jadi di sini bisa di-download di sini, download aplikasi OS. Cuman saya jujur saya belum pernah pakai, Pak. Oh Ini gitu ya. kita bisa download di sini aplikasi OS. Ini yang versi apps-nya. Tetapi, tetapi kalau kalau saya ini mungkin pendapat subjektif saya. Kalau menurut saya merasa lebih mudah lewat komputer, Pak. Karena tampilannya lebih luas pertama. Kedua, Hmm. em, apa namanya? em, File-file itu kan banyak ada di laptop, Pak. Ada Iya, foto, iya. kemudian misal nanti kalau misal kita mau upload perizinan-perizinan, itu bisa lebih mudah gitu aja sih. Makasih Bu. Iya, Pak.
Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kita udah bisa langsung ini Bu ya. Udah bisa langsung daftarin ya NIB-nya. Bisa, Pak. Bisa langsung daftar. Oke, siap. Untuk sesi materi saya ini tidak ada tugas. Untuk dipahamin saja bahwa kita kalau punya usaha, kemudian kita mau mengajukan sertifikasi halal, kita wajib punya NIB. Persyaratan dasar legalitasnya itu NIB. Dan mohon diingat, KBLI-nya harus berkesesuaian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Em, ada pertanyaan di chat nih. NIB itu NIB dapur atau NIB pribadi? Nah, NIB ini adalah, saya ulangi ya, NIB untuk pengajuan sertifikasi halal dapur SPPG. Ada dua, yang pertama yayasan atau NIB atas nama dapur SPPG. Gitu ya, Bu Rifin Diding.
Oke, Bapak Ibu sekalian, jika nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya nih. Boleh ya dijawab. Em, dari sekian banyak teman-teman di sini, calon penyelia halal, kira-kira kendalanya apa saat mengajukan sertifikasi halal? Bayangannya seperti apa? Pak Dadan Mulyana? Pak Dadan Mulyana? Atau Pak Kevin Abioga? Oke, Pak Dadan Mulyana. Kak, Kak Dadan Mulyana dulu. Kak Dadan Mulyana dari SPP gimana, Kak? PPG Mandalasari, Bu. SPPG apa, Pak? Mandalasari, Mandalasari. Mandalasari. Ya, betul. Mandalasari. Oke. Ini lokasinya di mana? Di Pandeglang, Bu. Pandeglang. Sudah punya NIB, Kak? SPPG loh. NIB udah ada, Bu. Hmm? NIB Yayasan, Bu. Oh, sudah punya NIB atas nama yayasan ya? Betul, Yayasan Bu. yayasannya punya berapa SPBG, Kak Dadang? Yayasannya punya 6 SPPG, Bu. 6 SPPG, banyak ya. Bu, Bu, saya dari Oke, SPPG Viva Nayama ya, Bu. saya tanya nih Kak Dadan. Iya, Ibu. Oke, Kak Dadan. Bayangan Kak Dadan tentang Ya, Bu. pengajuan sertifikasi halal itu seperti apa? Bayangan seperti apa nih, Bu? Pengajuan sertifikasi halal. Untuk di SPPG ini ya, Bu ya? Mm-mm. Ya, jadi untuk pertama kan itu udah ada aturannya juga ya, Bu. Harus Mm-mm. ada penyelia halal juga yang sesuai oleh juknis dari BGN-nya, Bu ya, diwajibkan juga ya, Bu. Mm-mm. Nah, makanya kita dari SPPG ini mengikuti pelatihan yang ada gitu, Bu. Hmm. Nah, untuk SPP-nya Kak Dadan ini, kan ada satu yayasan punya banyak SPPG. Kira-kira, nah, satu SPPG itu berarti kan NIB-nya dipakai di yayasan ya? Iya, Nah, nanti kira-kira bayangannya pengajuan sertifikasi halalnya seperti apa? awalnya untuk NIB yang 6 itu Mm-mm. kayaknya nggak menggunakan NIB yayasan, Bu. Oke. Menggunakan NIB siapa terusan, Kak? Kan beda-beda ya, Bu ya. Mm-mm. Nggak semua di Pandeglang sih, Bu. Mm-mm. Jadi yang di Pandeglang cuma satu. Nah, kebetulan Mm-mm. menggunakan NIB yayasan. Hmm. Nah, kalau yang di luar Pandeglang, emang yayasannya masih sama, tapi saya nggak tahu tuh menggunakan NIB-nya, NIB apa. Oh, oke. Apa lembaga gitu, Bu. Oke. Sekarang Kak Dadan udah punya akun si halal belum? Belum, Belum. Sudah terinfo oleh yayasan kalau yayasan sudah punya akun si halal atau belum? belum juga, Bu. eh Kalau yang 6 yayasan lain atau 5 yayasan yang lain itu sudah mengurus atau belum? Kayaknya belum juga itu, Bu. Oh, oke. Oke. Kayaknya belum juga, Bu. Oke. Nah, sekarang nih kan sudah tahu sekarang tentang aturannya ya. Betul. Nah, Kak Dadan berarti bisa jadi pionir nih di yayasan. Ya, Nanti karena Kak Dadan itu kan pionir, pasti akan jadi tempat bertanya.
ini gimana nih Pak Dadan kalau misal kita mau ngajukan sertifikasi halal atas nama siapa? Ya, Kak Dadan jawabnya gimana? Kalau untuk sertifikat halal, penyelia apa NIB-nya, Bu? Halo? Halo, iya saya dengar. Nah, penyelia penyelia sertifikat halal apa untuk NIB-nya, Bu? Kalau NIB-nya kan bisa kan menggunakan KSPPG sama NIB yayasan tuh ya. Oke. Pertanyaan saya, kan kita ini sekarang sedang memenuhi kewajiban untuk sertifikasi halal, ya kan? Nah, terus kalau yang tanya nih, yayasan punya 6, nanti ngurusnya gimana nih, Kak Dadan? Kita NIB-nya cuma 1, sementara dapurnya ada 6. Ngurusnya gimana gitu? Jawabnya gimana? Bingung ya Bu ya, jauh ya Bu. Karena saya juga kan baru ini Bu. Oke, Kak Dadan. Saya tuh sebenarnya menunggu pertanyaan-pertanyaan kayak gini gitu. Karena kami sangat memahamin bahwa yayasan itu punya banyak dapur. Nah, Tuh Bu. sementara ya NIB-nya cuma 1, ya kan? Akun si halal cuma 1, Ya. ya kan? Akun si halal itu cuma 1 karena itu berdasarkan NIB. Sehingga nanti untuk kasusnya kayak Kak Daden gini ini, yayasannya itu tetap terdaftar di satu akun si halal dengan satu NIB. Nanti pengajuan sertifikasi halalnya itu per dapur satu-satu. Jadi nanti di sertifikat halalnya itu tertulis nama yayasannya satu, yayasan apa namanya tadi? Badar Bu. Yayasan, saya halus nggak tadi? Yayasan Mandar. SPPG. Itu Oh, SPPG Mandala Sari Bu. SPPG Mandala Sari. Yayasannya apa tadi? Al Badar Bu. Al Badar. Jadi nanti sertifikat halalnya itu atas nama Yayasan Al Badar. Kemudian di bawahnya untuk SPPG Mandala Sari. Nah, selanjutnya untuk dapur yang lain, ada sertifikat lain juga dengan nomor ID yang berbeda atas nama SPPG Al Badar. Nanti di bawahnya itu untuk dapur SPPG yang lainnya, misal SPPG B gitu. Oh, siap-siap Bu. Ya, jadi akun si halalnya itu cuma 1. Karena akun si halal itu hanya terdaftar untuk satu SPPG. Oh, jadi akun si halalnya itu di cukup satu yayasan ya Bu ya? Cukup satu yayasan. Oh, siap. Karena melekatnya di satu NIB. Oh iya. Gitu ya. Jadi nanti jangan berantem sama SPPG yang lain. Ini udah dipakai sama SPPG 1 nih udah bikin. Ya karena memang akunnya cuma 1. Tapi untuk penyelia halal itu tapi beda-beda ya Bu ya? Dari masing Oke. Jadi penyelia halal itu melekatnya di masing-masing SPPG. Sekarang bayangin ya, penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses produk halal. Tanggung jawab atas seluruh prosesnya. Prosesnya kan panjang. Ya. Di dapur aja udah ribet kayak gitu. Sehingga penyelia halal itu wajib di satu SPPG minimal satu penyelia. Dibantu tim manajemen halal. Jadi satu SPPG minimal satu. Satu yayasan kalau punya 6 SPPG ya minimal punya 6 penyelia halal begitu. Oke, siap Bu. Oke, begitu ya Kak Dadan. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ya, terima kasih banyak Bu. Oke, kalau misal ada pertanyaan lain silakan. Kita masih ada waktu 2 menit sesi materi saya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Kak Pramadita ya. Iya, Bu. Berarti nanti pada saat
akun si halalnya sudah terdaftar di SPPG lain dengan satu yayasan, berarti SPPG yang lainnya ini yang belum belum apa belum melakukan penyelia halal, ini berarti tinggal minta akunnya saja yang ke SPPG lain yang sudah ada penyelia halalnya, Bu, atau bagaimana? Iya, bener Kak Pramadita. Jadi karena akun si halal itu cuma satu, kemudian SPP, dan itu milik yayasan, sementara SPBG-nya ada banyak, maka masing-masing dari penyelia halal itu harus koordinasi. Oke, baik Bu. Gitu. Ya. Nanti di situ ada daftar pengajuannya. Ini pengajuan SPPG A, pengajuan SPPG B gitu. Di akun yang sama. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Aku izin bertanya. Iya, silakan. Dari siapa? Dari Zanuba. Oh iya, Nurholidia silakan Rahma. Kak Zanuba. Silakan Kak Zanuba. Pertanyaan terakhir ya. Ya, Ibu, ini tadi kan konteksnya kalau yayasan punya beberapa dapur. Nah, itu kalau yayasan saya itu kan yayasan pesantren dan itu punya usaha lain. Jadi mungkin bisa jadi NIB itu sudah digunakan untuk usaha yang lainnya di pondok tersebut. Terus kami yang dari dapur juga memakai NIB tersebut itu gimana? Kalau tadi kan konteksnya sesama dapur itu kan bisa. Kalau beda usaha gitu bagaimana nih? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Zanuba. Untuk usaha lain itu apakah makanan dan minuman juga, Kak? Makanan minuman, ya Bu, minuman. Jadi nggak ada masalah. Pada prinsipnya adalah sama. Jadi kalau misal nih, yayasan pesantren punya unit bisnis catering. Kemudian setelah ada program ini punya dapur SPPG gitu ya. Nah, unit catering sendiri itu kan terpisah dapurnya dengan dapur SPPG. Maka dia punya kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal sendiri dengan akun si halal yang sama dengan NIB yayasan. Nah, kemudian untuk dapur SPPG sendiri di bawah yang di tempat Kak Zanuba itu nanti juga wajib mendaftarkan sertifikasi halal di si halal yang sama. Jadi nggak ada masalah. Walaupun itu unit bisnis yang berbeda. Begitu Kak Zanuba. Contoh lagi, kalau misal pesantren punya bisnis apa namanya jasa distribusi misal, mau mendaftarkan lagi untuk sertifikasi halal, boleh. Yang penting KBLI-nya berkesesuaian gitu aja. Begitu Kak Zanuba? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga Ibu, bisa dipahamin. Oke, aku mau tanya boleh nggak? Terakhir. Oke. Oke, Ya, silakan. soalnya agak bingung ya. Apa sih namanya? Kan tadi kan kalau misalkan penyelia halalnya ini sudah mempunyai sertifikat, kan Oke. nanti kita kan harus membentuk tim manajemen halal ya di masing-masing SPPG itu. Benar, benar. Nah, Terus, untuk membentuk tim manajemen ini, maksudnya apakah si penyelia ini yang membentuk atau seperti apa tuh, Bu? Ini ya, kriteria anggotanya gitu, maksudnya seperti apa? Kasih. Oke, Kak Nisa, sebenarnya pertanyaan ini cocok untuk sesi yang lain, tapi saya akan coba jawab sebentar aja. Jadi, Kak Nisa dan teman-teman semua nanti begitu selesai pelatihan penyelia halal ini, lulus gitu, balik ke SPPG, itu wajib melakukan sosialisasi kepada teman-temannya di sana, rekan-rekan semua. Kita akan menerapkan SJPH. Salah satunya kita harus membuat tim manajemen halal. Nah, komunikasikan kepada manajemen, ya. Kemudian koordinasikan bahwa kita punya kewajiban untuk membuat tim manajemen halal. Di dalamnya itu ada penyelia halal dan ditunjuk koordinator atau ketua tim manajemen halal, di mana orang yang bisa mengkoordinasikan seluruh personel di SPPG.
Tentang kriterianya, pastikan bahwa mereka itu adalah orang yang memang terlibat dalam proses produk halal. Contoh di bagian pengadaan bahan, di bagian produksi, bagian distribusi, di mana itu lokasi-lokasi yang em, memungkinkan atau memang itu tanggung jawab kita untuk tidak adanya kontaminasi gitu. Itu Kak Nisa. Semoga bisa menjawab. Nanti detailnya bisa dibahas besok insya Allah di materi mungkin penyusunan manual CB kali ya Bu Ayi ya. Oke, saya sudah lewat 4 menit. Alhamdulillah saya sempat desperate tadi nggak ada yang tanya, sempat ngeblank gitu ya. Ternyata di akhir banyak juga yang sangat responsif. Jadi rekan-rekan semua 1,5 jam ini memang nggak bisa cukup membuat kita jadi expert, tapi paling nggak kita bisa nambah pengetahuan kita gimana kita membuat NIB, kemudian mengajukan sertifikasi halal untuk dapur SPPG. eh, kita terus belajar saja lah gitu, terus belajar, kemudian mengupdate regulasi. Oke, saya mohon maaf jika ada khilaf, kemudian semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Bu Ayi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kepada Bu Henti ya, Bapak dan Ibu. Kita kasih applause dulu buat Bu Henti, Bapak dan Ibu. Di sini